Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirimkan kita pada agenda rutin kita yaitu kajian fikih ibadah insyaallah pada malam ini. Kedua, salam berangkaikan salam semoga selalu tercurah dan limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Semoga senantiasa kebaikan, senantiasa dalam bimbingannya juga. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat nanti. Amin Allahumma amin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, semoga Allah jaga ya keadaan Bapak Ibu semuanya dalam penjagaan terbaik. Izin reminder dan mengingatkan untuk dan khususnya Bapak Ibu semua, uh, bahwasanya mari kita ingatkan pada malam hari ini, uh, luruskan niat bahwasanya ini semata-mata hanya untuk menuntut ilmu syar'i yang dimana ilmu syar'i adalah menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban bagi kita semua kaum muslimin, uh, karena setiap aspek apapun dalam kehidupan kita perlu kemudian ilmu yang harus kita punya dan menjadi amaliyah terbaik dan kita menjadikan pahala untuk kita. Baik Bapak Ibu semuanya, catatan penanya kemudian catatannya. Kita akan menyimak pembahasan dari Ustadz Husin. Untuk tempat dan waktu dipersilakan. Syukur jazilan, Riki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallim Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahim Sulaiman fahimna. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melayakan kita semuanya untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita kembali membahas tentang fikih berpuasa atau fikih siam, dan topik yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah yang berkaitan dengan muftiratus siam, ya, muftiratus siam. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa. Haitsu qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Walladhi yuftiru bihi as-sha'imu asyratu asya'a. Jadi ada 10 hal yang membuat orang yang berpuasa itu, ya, orang yang berpuasa itu akan dianggap iftar, berbuka puasanya. Jadi berbuka puasanya, jadi membatalkan puasanya. Nah, yang pertama, ma wasala amdan ilal jawfi warra'si. Jadi ini yang pertama. Apa itu? Yaitu dengan sengaja, ya, dengan sengaja memasukkan sesuatu ke rongga mulut ataupun kepala, melalui kepala.
Artinya kalau kepala itu bisa jadi melalui hidung, bisa jadi melalui eh, hal-hal yang lain. Ada yang mengatakan telinga dan seterusnya. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti itu adalah hidung, ya, termasuk terlebih adalah rongga mulut. Jadi masukkan sengaja, ya, sampai kepada al-jawf, rongga mulut. Bukan hanya ke mulut tapi ke rongga mulut. Ya, bahkan sudah sampai ke hulkum. Ini dianggap membatalkan eh, apa namanya? Ya, membatalkan puasa, ya, dan dianggap eh, telah melanggar, ya, melanggar ketentuan daripada hal-hal yang membatalkan, eh, melanggar dari hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang eh, apa namanya, menahan untuk tidak makan dan minum, karena di surat Al-Baqarah itu dijelaskan, ya, wa atimus siyama ilal lail, sempurnakan puasanya, imsaknya menahan dari makan minumnya itu, ya, sampai malam. Jadi kan kalau sebelum itu, ya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, jadi makan minumnya itu boleh, ya. Yang namanya makan minum pasti akan masuk ke rongga mulut tuh. Jadi semuanya akan melewati rongga mulut, ya. Jadi semua yang melewati rongga mulut dari manapun itu, ya, yang asalnya dari kepala itu dianggap membatalkan puasanya. Entah dia masuknya dari hidung, entah masuknya dari manapun. Kalau itu sampai melewati rongga mulut, maka itu membatalkan puasa. Karena ayatnya seperti itu. Jadi kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, ya, wa atimmus siyama ila lail. Jadi disuruh untuk menyempurnakan puasanya, menahannya itu sampai malam. Jadi dari subuh, ya, sampai malam. Nah, tapi kalau di waktu itu orang memasukkan sesuatu ke rongga mulut, maka batal puasanya. Yang kedua, wal huknatu fi ahadi as-sabilain, ya. Jadi al-hukna itu artinya suntik sebenarnya. Yang dimaksud di sini, ya, yang dimaksud di sini tentunya apapun, melalui metode apapun, ya, apakah itu juga eh, apa sifatnya obat, ya, dan seterusnya. Kalau itu dimasukin lewat, mohon maaf, lewat kubul dan lewat dubur, ya, semoga istilah ini sudah bisa dipahami, ya. Walaupun itu obat, ya, apapun, kalau itu dimasukin dari salah satu dari sabi lain, yaitu istilah kubul atau dubur, kemaluan, ya, maksudnya kemaluan depan atau kemaluan belakang maksudnya, itu juga membatalkan puasanya, ya. Nah, ini eh, sangat termasuk sesuatu yang sudah dapat dipahami, ya, dapat dipahami bahwa kalau yang namanya dari alat kelamin itu dia akan terhubung langsung ke eh, apa namanya itu, al-maidah namanya, ya, maidah, maksudnya itu ke usus dan seterusnya, itu akan terhubung ke sana, sehingga para fuqaha mengatakan, ya, ini termasuk hal-hal yang membatalkan puasa kalau itu dilakukan oleh eh, kaum muslimin, ya, kalau dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, yang berikutnya apa yang membatalkan eh, puasa, yaitu wal qai'u amdan, ya, sengaja muntah. Nah, ini sudah kita bahas juga ini sebelumnya, di mana Nabi SAW mengatakan man zara'ahul qai'u falaysa alaihi qada'un wa min istaqa'a falaihi qada'. Jadi barang siapa yang muntah,
kalau muntahnya itu tidak sengaja, ya tidak perlu dikodok, tetap lanjutkan aja. Tetapi wa man istaqa'a fa alaihi qada, dan barang siapa yang sengaja muntah baru wajib untuk mengkodok, mengganti puasanya. Karena sejatinya itu telah batal. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau muntah ini, ya, terutama muntah sengaja ya, ini dianggap membatalkan? Ya, tadi dalilnya jelas. Nah, ini juga sebenarnya para fuqaha mereka mencoba untuk, ya, untuk menjelaskan kalau kalau muntah itu kan intinya tersambung tuh dari usus, ya, usus sampai dikeluarkan lewat mulut. Nah, jadi makanya mereka memiliki pemahaman para fuqaha. Semua benda apapun itu, entah itu fungsinya adalah untuk memberikan gizi atau memberikan energi kepada tubuh kita ataupun bukan, jadi berarti tidak harus makanan, tidak harus minuman, apapun, ya, yang itu masuk ke dalam tubuh kita melalui rongga mulut tadi dipastikan itu sampai ke usus, demikian juga yang bawah dari kemaluan, baik kemaluan depan, belakang itu juga, ya, entah itu obat misalnya, sampai kemudian karena itu terhubung ke usus, maka itu dianggap membatalkan, ya, membatalkan puasa, ya. Jadi itu eh, salah satu penjelasan ya dari para fuqaha. Kemudian yang berikutnya apa? Berarti ini satu, dua, tiga, empat. Yang keempat apa? Wal wat'u amdan fil farji. Ya, mohon maaf ini. Yang keempat ini adalah sengaja, ya, sengaja melakukan hubungan jima gitu, al wat'u, ya, sengaja melakukan hubungan jima di farji kemaluan. Ya, ya namanya juga siang Ramadan kan nggak boleh, ya. Jadi kalau sengaja melakukan jima di siang Ramadan itu tidak dibolehkan, ya. Bahkan ini termasuk pelanggaran berat, ya. Hukumannya itu kafarahnya itu kafarah mughaladzah itu, ya, bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan 60 orang miskin, dan intinya harus mengkodok, ya, jadi wajib mengkodok yaitu 2 bulan berturut-turut, ya, dan juga eh, membayar kafarah, ya, membayar kafarah. Tapi intinya sih sebenarnya sih di situ pilihan ya antara puasa 2 bulan berturut-turut atau kemudian membayar kafarah, memberi makan 60 orang miskin, dan setiap eh, apa, satu orang itu setengah sok, ya, itu ininya apa namanya, eh, kafarahnya seperti itu. Nah, lalu kemudian dalilnya ya sama di surat Al-Baqarah 187 itu, ya, di mana Allah memerintahkan untuk, ya, jangan apa namanya, jangan eh, la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi dalam kondisi yang seperti itu jangan menggauli mereka, jangan berhubungan badan. Bahkan ada hadis, ya, yang secara eksplisit menjelaskan di mana ada seorang sahabat yang dia menggauli, ya, istrinya, ya, menggauli istrinya di siang Ramadan, lalu kemudian Nabi menyuruh untuk berpuasa 2 bulan tapi tidak mampu, dia katakan, ya, maka disuruh kasih makan 60 orang, tapi dia bilang saya juga nggak punya, saya adalah orang paling miskin di Madinah. Lalu kemudian Nabi memberikan bersedekah untuknya, ya, se ya se apa namanya, sekeranjang kurma, ya, untuk dibagikan kepada orang lain. Lalu dia masih nego lagi, dia katakan, ya, saya adalah orang paling miskin di sini, emang ada yang paling berhak selain kami untuk mendapatkan ini, ya. Situlah Nabi kemudian tersenyum, ya, terketawa kecil, ya, sehingga kemudian Nabi mengatakan, ya udah pergi kasih makan keluargamu, katanya gitu.
Baik. Nah, intinya sebenarnya ya sodako itu diberikan kepada siapa? Kepada orang miskin. Nah, jadi kalau misalnya suaminya nih ya punya eh, punya harus bayar kafarat nih, kewajiban bayar kafarat tadi nih. Kalau memang itu diambil dari hartanya dia, itu tidak boleh dikasih makan keluarganya, ya, karena itu sifatnya nafkah, bukan sodako. Tapi kalau misalnya eh, bukan untuk bayar kafarat, tapi kalau misalnya karena ini adalah kafarat dibayarkan oleh orang lain, maka boleh, ya, boleh diberi makan kepada keluarganya. Nah, lalu yang berikut yang membatalkan puasa, ya, yang ke berapa ini? 2, 3, 4, 5, 6, ya, adalah inzalul mani mubasyarat, ya, an mubasyaratin. Jadi keluar mani, ya, itu karena ada unsur kesengajaan tuh setelah melakukan mubasyarah. Mubasyarah maksudnya apa ya? Ya sengaja untuk dirangsang. Ya itu, ya. Karena ada rangsangan. Jadi kalau hanya sekedar kecapean, keluar mani, enggak, ya. Cukup mimpi basah, eh, aman. Tapi kalau misalnya karena ada akibat aktivitas mubasyarah, ya, unsur kesengajaan, dirangsang dan seterusnya, ini haram. Ini membatalkan puasa. Ya, ini berdasarkan apa yang disebutkan dalam hadis, ya, eh, sebagaimana pada umumnya, ya, hadis-hadis yang cukup banyak, eh, sebagaimana dikatakan, ya, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, hadis itu, ya, yudha'afu amalu ibni adam ila sab'i mi'ati di'fin, ya, ya, yudha'afu amalu ala ibn amalu ibni adam yudha'afu asyru amsalha ila sab'i mi'ati di'fin, ya, ila sab'i mi'ati di'fin. Jadi ketika Nabi mengatakan bahwa amalnya Ibnu Adam itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan hingga 700 kali lipat. Nah, itu dikatakan dia berpuasa yada' ta'amahu li ajrih, katanya. Jadi yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajrih. Jadi dia meninggalkan tidak makan, meninggalkan minum, meninggalkan jima, gitu ya, di siang Ramadan em, karena min ajri, karena untuk, ya, melaksanakan apa yang aku perintahkan. Oleh karenanya di situ jelas, ya, tidak boleh jima. Ya itu tadi ya, jima tadi. Nah, inzalul mani ini juga sama. Intinya inzalul mani, kalau jima tadi bisa jadi keluar mani, bisa enggak, ya. Tapi intinya kalau jima, ya, tetap eh, puasanya batal. Nah, inzalul mani yaitu kalau dia sengaja, nah, ini dianggap eh, apa? Juga membatalkan puasa, ya, karena pasti karena ada sebab rangsangan. Rangsangan ya bisa jadi karena ya dipegang gitu kan, dipegang dan mungkin dicium, ya, atau di apalah semuanya. Itu memungkinkan orang itu terangsang dan seterusnya mengeluarkan mani karena ini ada unsur kesengajaan, maka itu membatalkan wudhu. Tetapi kalau tidak, bukan unsur kesengajaan, ya, nggak ada masalah karena pada dasarnya pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana eh, seorang sahabat yang juga itu keluar mani karena kecapean, ya, atau zaman Nabi pun pernah melakukan, maksudnya setelah dia apa namanya, mandi junubnya, ya, mandi junubnya itu adalah setelah sahur, sebelum subuh, ya, dan seterusnya, artinya itu nggak ada masalah, ya. Lalu kemudian haid. Nah, haid ini juga termasuk bagi para wanita
itu termasuk hal yang membatalkan puasanya. Ketika sedang berpuasa lalu kemudian haid, nah maka sejak saat itu pula batal puasanya. Walaupun hanya misalnya tinggal 1 jam lagi mau matahari tenggelam di barat, ya tetap hari itu dianggap dia telah tidak berpuasa atau telah batal puasanya. Ya, ini sebagaimana dalam hadis muttafaq alaih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengatakan, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Apakah wanita itu, bukankah wanita itu kalau sedang haid dia tidak berpuasa dan tidak sholat, ya tidak sholat dan tidak berpuasa? Nah itu kan eh, jawaban Nabi ketika Nabi mengatakan bahwa eh, perempuan itu eh, apa namanya, perempuan itu eh, apa ya, setengah berakal ya kalau salah ya, kurang lebih seperti itulah. Nah intinya yang paling penting di situ Nabi mengatakan kalau ya mafhumnya adalah kalau sedang haid wanita itu tidak berpuasa dan tidak sholat, ya nisfuddin ya, jadi agamanya separuh kata Nabi, bukan akal ya, mohon maaf, jadi agamanya separuh laki-laki. Nah lalu kemudian nifas sama sebenarnya dihukumi dengan haid, termasuk juga ya karena konteksnya hampir sama ya, haid dan juga nifas. Oleh karenanya eh, ini menggunakan kias ya, menggunakan kias itu disamakan sebagai pembatal puasa. Demikian juga yang berikutnya adalah junun wariddah, ya junun gila dan juga murtad. Nah, gila Bapak Ibu sekalian, ini eh, dikarenakan bahwa kalau orang gila itu sudah keluar dari sifat mukallaf, taklif. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, ya, rufi al qalamu an salasatin, ya, eh, anis sabiyyi hatta yahtalim, anin naim hatta yastayqiz, wa anis sabiyyi hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta ya'kil atau hatta yafiq. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan ada 3 orang tidak ada dosa, artinya tidak akan kena taklif. Karena tidak taklif berarti kalau dia melanggar tidak akan dapat dosa. Ada 3 kelompok. Siapa itu? Anak kecil, orang tidur hingga dia bangun, anak kecil hingga dia mimpi basah balik, dan yang ketiga adalah orang gila hingga dia berakal. Nah, adapun yang terakhir, eh, ya terakhir mungkin ini ya, adalah riddah. Riddah itu adalah orang yang murtad. Nah, orang yang murtad ini dianggap dia sudah kafir, ya. Dia sudah tidak muslim lagi. Oleh karenanya, ya, oleh karenanya dia sudah keluar dari syarat taklif, ya, syarat taklif di mana bahwa puasa itu boleh dan hanya wajib dikerjakan apabila syaratnya dipenuhi, yaitu muslim. Nah, sementara orang murtad sudah bukan muslim lagi. Sehingga kemudian ya dia tidak atau terlarang, sebenarnya lebih tepatnya terlarang, bukan tidak tertaklif ya. Karena pada dasarnya dia ditaklif, orang kafir juga ditaklif. Ditaklif itu artinya diminta, ya, diminta, diseru untuk melakukan puasa. Tetapi mereka tidak memenuhi syarat taklif, makanya mereka tidak dikatakan tidak memenuhi syarat taklif. Salah satunya syarat taklif itu adalah muslim. Oleh karenanya ketika dia murtad, ya, maka dia terlarang untuk melaksanakan puasa. Oleh karenanya ketika dia saat berpuasa di siang hari lalu kemudian murtad, maka dia telah batal puasanya karena riddah atau murtad itu sendiri. Baik, itu adalah 10 hal yang membatalkan
ya, yang membatalkan puasa. Nah, wa yustahabu shaumi satu asya'an. Nah, ada sunnah bagi orang yang berpuasa. Madzhab Syafi'i, para ulama Syafi'iyah mengklasifikasikan eh, tiga hal yang sunnah itu bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah ta'jilul fitr, mensegerakan untuk berbuka saat sudah masuk berbuka. Mensegerakan berbuka itu maksudnya adalah bukan mendahului waktu berbuka, bukan. Tapi saat sudah masuk waktu berbuka, segera langsung. Ya, jangan ditunda dulu mungkin untuk urusan yang lain. Batalkan dulu puasanya. Ya, ini sangat penting sekali. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi itu bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Jadi manusia kaum muslimin itu akan selalu, ya ini menjadi indikator, ini akan selalu dalam kebaikan selama mereka itu ya mempercepat buka puasanya. Artinya bukan mendahului waktu berbuka, tapi saat sudah masuk waktu berbuka segera untuk berbuka, ya tidak menunda-nunda. Ini luar biasa, ya. Nah, dan juga ada keutamaan nih, kalau memang harus berbuka puasa, dia berbukanya dengan sesuatu yang manis, ya, dengan sesuatu yang manis. Lalu kalau nggak ada yang manis, ya sesuatu yang basah. Nah, ini Syekh Dib Al-Bugha mengatakan, wal afdalu an yuftira ala tamratin au qalilin min ma'. Ya lebih afdal dia berbuka dengan beberapa biji kurma atau sedikit air. Kemudian dia sholat maghrib, kemudian baru makan makanan yang bilang kategori berat tadi, ya, atau yang semua yang dia inginkan, ya. Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Salman bin Amir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya, idza kana ahadukum sha'iman, jika salah seorang kalian berpuasa, falyuftir ala tamri, hendaklah berpuasa, hendaklah berbuka dengan kurma. Fa ilam yajid tamra fa alal ma, kalau tidak menemukan kurma, ya, maka berbukalah dengan air. Fa innal ma'a tahur. Ya, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Abu Daud, Nabi SAW Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru, ya, ala rutubatin qabla an yusalliya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu itu membuka puasanya dengan sesuatu yang basah seperti air atau apapun lah yang sifatnya air, ya, bukan buah, ya. Kok sebelum dia sholat maghrib. Fa illam takun rutubas fa'ala tamrat. Kalau nggak dapat sesuatu yang basah, maka dia berbuka dengan kurma. Fa illam takun, ya, hasan hasawas min ma. Ya, jadi kalau misalnya tidak dapat kurma, maka ya bisa dengan air, misalnya beberapa teguk air, ya, seperti itu. Nah, ini penting, ya. Kalau tidak ada minuman, ya dengan air. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya, 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 untuk diperhatikan kita untuk dapat keberkahan. Nah, yang kedua, ya, yang disunahkan itu adalah takhirus sahur, ya, takhiru as-suhur, mengakhirkan sahur. Nah, apa yang dimaksud dengan mengakhirkan sahur ini? Yaitu sahur di akhir waktu, ya, bahwa sahur itu kapan orang boleh sahur? Ya, orang boleh sahur itu saat sudah fajar kadib, ya, fajar kadib itu orang sudah boleh sahur, ya. Nah, kalau
malam, kalau malam gimana makannya, misalnya jam 2 jam 3 itu namanya makan malam, ya, bukan sahur. Itu namanya makan makan malam. Jadi kalau sahur itu adalah mulai fajar kadzib, fajar bohongan. Biasanya itu ya jam empatan. Kalau sekarang subuh jam misalnya jam 4 lewat 7 misalnya sekarang berarti setengah empatan atau jam ya jam tigaan lebih itu jam setengah empatan lah itu sudah fajar kadzib sebenarnya. Ya, fajar sodiknya adalah jam 4 lewat itu. Ya, artinya sekitar itulah. Nah, itu sudah mulai bisa sahur dan paling utama itu adalah di akhir, yaitu biqadri khamsina ayat. Kalau dia baca Al-Qur'an yang kira-kira ayatnya pendek, sedang pendek lah gitu ya. Itu 50 ayat sebelum azan subuh. Ya, sebelum azan subuh itu adalah yang paling afdal ya. Makanya Nabi SAW mengatakan la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akharus sahur as-suhur. Jadi umatku ini ya akan selalu dalam kebaikan selama mereka mempercepat ketika sudah masuk waktu berbuka dan juga mengakhirkan sahurnya saat sudah masuk waktu sahur. Nah, itu kapan sudah masuk waktu sahur? Yaitu tadi fajar khatib itulah sebenarnya sudah menunjukkan masuk waktu sahur. Ya, ada juga yang mengatakan sebelum fajar khatib. Ya, oke, itu pendapat fuqaha, nggak ada masalah. Cuma yang paling afdal dan ini adalah akhir waktu sahur itu adalah 50 ayat ya kalau kita baca Quran. Nah, terus gimana Ustadz kalau misalnya kita khawatir nih makannya nggak cukup ya, kita makan nggak cukup waktunya kalau misalnya mau setengah jam atau misalnya 15 menit sebelum azan subuh ya, nggak cukup waktunya. Oke, nggak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Karena yang namanya sahur itu kan bukan persoalan makan banyak atau tidak atau sedikit, ya. Maka kalau misalnya hari ini kita kayak subuh hari ini misalnya jam 4 lewat 7, katakanlah 4 lewat 7, ya itu waktu subuh. Maka nggak masalah Bapak Ibu makannya itu satu jam atau setengah jam sebelum waktu subuh. Silakan. Tetapi menjelang subuh, ya berniatlah di situ, makanlah sedikit kayak kurma atau air dan seterusnya, niatkan untuk sahur. Nah, di situ tuh dapat keberkahannya ya wa akhirus sahur. Ya, ini bukan persoalan banyak yang dimakan atau sedikit yang dimakan, tetapi sebelum waktu subuh tadi untuk dapatkan keberkahan, berniatlah untuk berpuasa ya untuk hari itu, walaupun mungkin malam harinya kita juga berniat atau sebelumnya kita sudah berniat untuk 1 bulan. Nah, itu enggak masalah. Nah, cuma di situ niatkanlah untuk makan sahur, berpuasa besok. Nah, di situ insya Allah kita akan dapat keberkahan dan masuk dalam kategori takhiru as-suhur. Ini bisa dipahami ya, Bapak Ibu sekalian. Itu caranya seperti itu. Ya. Nah, dalam hadis ini Abbas ini ada keutamaan nih terkait tentang mengakhirkan sahur, ya, atau as-suhur. Bahwa anna Rasulullah SAW Nabi SAW bersabda, inna ya ma'syarul anbiya umirna an nuakhira suhurana wa nuajjila futurana wa an numsika aymanana ala syama'ilina fi salatina. Jadi eh, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya kami ini para anbiya, para nabi, diperintahkan untuk mengakhirkan sahur kami dan juga mempercepat ya bukanya dan juga kami menjaga ya memegang janji-janji kami ya tangan kanan kanan maksudnya atau tangan kiri kami dalam sholat kami maksudnya numsika maaf. Eh, Allah memerintahkan kami untuk memegang tangan kanan kami atas tangan kiri kami kalau dalam sholat ya. Baik, intinya mengakhirkan sahur Bapak Ibu ya, yaitu dengan mengakhirkan makan dan minum sebelum ya.
sebelum mau terbit fajar, nah itu disebut dengan yang disebut dengan sahur, ya. Nah, ada hadis dari Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Sabit sahara, Nabi dan Zaid bin Sabit itu sahur. Falamma faragha min sahurihima qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila salati fasalla. Jadi setelah selesai sholat, keduanya langsung maaf, setelah mereka sahur, ya, Nabi itu langsung mimpin sholat, ya, keduanya sholat, ya. Qulna li Anas, kami katakan kepada Anas, kam kana baina faragihima min sahurihima wa dakhulihima fis shalah, qala qadru ma yaqra'u rajul khamsina ayat. Tadi sudah sampaikan, para sahabat ketika maaf, para tabi'in ketika ditanya, ya, ditanya dan juga sahabat ditanya tentang mereka bertanya tentang eh, apa yang dilakukan oleh Nabi dan juga Zaid bin Sabit tadi, ya, maka Anas bin Malik itu mengatakan, ya, waktu antara sahurnya Nabi itu dengan kemudian melakukan sholat itu adalah biqadri, ya, biqadri ma yaqra'u rajulu khamsina ayat. Jadi kalau seorang itu baca Quran, ya, kurang lebih 50 ayat, ya. Ayat yang sedang, tidak juga pendek banget, tidak juga panjang banget, sedang lah. Nah, selanjutnya yang ketiga, ya, yang ketiga Bapak Ibu, watarkul hujri minal kalam. Watarkul hujri minal kalam. Nah, ini yang dilarang juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini sangat-sangat benar-benar disukai, ya, disunahkan kalau orang berpuasa ini, ya, ini meninggalkan yang namanya perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan kotor, perkataan kufur, perkataan syirik, perkataan ya kayak bohong dan seterusnya. Karena ini bisa menghapus puasa orang-orang yang sedang berpuasa. Ya, jadi yang disebut itu kalamul fahisyul batil, ya, kalam kalam yang mengandung dosa, yang mengandung kebatilan seperti kebohongan, ghibah, mencela, ya, menyakiti dan seterusnya. Ini tidak dibolehkan. Ya, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man lam yada قول الزور والعمل به وفي رواية والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Jadi barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan zur, sia-sia, perkataan yang batil, ya, perkataan yang fahish, bahkan melakukan sebaliknya melakukannya, ya. Dalam riwayat yang lain termasuk al-jahlu, ya, jahlu itu ya bersikap bodoh, ya, maka Allah tidak butuh puasanya sekalipun dia tidak dia meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, ya, bahkan meninggalkan jima, ya, Allah tidak butuh puasanya. Makanya Allah katakan, ya, wajtanibu qaulaz zur, ya, ya, qaulaz zur itu jangankan dalam puasa, dalam di luar puasa pun Allah mengatakan wajtanibu qaulazur, jauhilah, ya, qaulazur, perkataan azur, ya, kebohongan, condong pada kebatilan, ya, eh, menuduh orang, menyakiti orang dan seterusnya, ya. Intinya ini tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut, kemudian mualif menjelaskan di berikutnya adalah wayah rumusya khamsati ayam, ya, ada 5 hari, 5 kondisi di mana puasa itu dilarang, orang tidak boleh berpuasa pada hari-hari tersebut. Yang pertama al-idani, ya, yaitu sholat di waktu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ini tidak dibolehkan orang berpuasa, maka ini akan menjadi eh, persoalan ini ketika saat ini kita berbeda dalam menentukan awal dan akhir daripada Ramadan,
termasuk penentuan ya kapan Idul Adha. Nah, ini kan akan jadi persoalan hari ini karena faktanya kita bisa berbeda ya. Kaum muslimin hari ini bisa berbeda padahal harinya sama. Hari Senin di Indonesia, hari Senin juga di Amerika. Hari Selasa di Indonesia, hari Selasa juga di Saudi. Kok bisa berbeda? Apakah punya hari yang berbeda? Kan ini yang jadi persoalan. Ya, pada harinya sama. Kita tidak pernah berbeda hari kok. Kalau harinya sama, harusnya puasanya juga sama. Tapi hari ini masa ada orang puasa apa Lebaran di hari Senin, ya. Misalnya kita Lebaran hari Senin, di mana itu ada hari Selasa, atau kita hari Selasa di tempat yang lain kaum muslimin ada hari Senin. Nah, ini jadi persoalan. Oleh karenanya mesti harus diperhatikan bagaimana ya kita berusaha kalau bisa kita itu benar-benar bisa bersama seluruh kaum muslimin di seluruh dunia ya untuk Idul Fitrinya dan juga Idul Adhanya ya. Kalau bisa kita usahakan jangan menyelisihi, tidak boleh berselisih kaum muslimin. Maka semangat ini sebenarnya kalau ini yang kita pegang, harusnya kita tetap akan selalu sama dengan kaum muslimin yang ada dimanapun. Yang ketika memang sudah masuk Idul Fitri, Idul Adha, maka kita akan beridul fitri, beridul adha bersama. Maka hari ini sebenarnya sejatinya yang membuat kita terpecah, termasuk dalam melaksanakan Idul Fitri, Idul Adha, itu kan karena persoalan kebijakan national state ya, dibalut eh, dengan apa namanya pendapat mazhab, khususnya mazhab Syafi'i yang membolehkan matra, ya. Tapi sebenarnya lebih tepat bukan karena mazhab ya, lebih tepat ya, karena keputusan politik lebih tepat seperti itu. Maka harus berhati-hati ya, jangan sampai ketetapan waktu itu, penetapan itu karena eh, keputusan politik, bukan karena ya pandangan yang memang memungkinkan ada pandangan perbedaan mazhab ya, khususnya antara jumhur dengan mazhab Syafi'i ya. Tetapi saya harus ingatkan jangan juga terlalu mudah mengkambingkan mazhab Syafi'i karena toh pada dasarnya para ulama Syafi'iyah tidak menolak manakala ada khobar dari manapun ya yang itu telah sampai kepada kita bahwa telah dipastikan telah masuk Idul Fitri, Idul Adha misalnya ya, dan itu dipersaksikan dengan satu orang itu sudah cukup ya, maka diterima khobarnya, maka kita juga sama berarti beridul fitri bersama, beridul adha bersama. Nah, kalau fitri berarti harus disaksikan oleh dua orang ya karena keluar dari Ramadan. Baik. Eh, Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumain. Sesungguhnya Nabi SAW melarang berpuasa dari dua hari, yaitu Yaumul Fitri wa Yaumun Nahri. Ini hadis Bukhari, ya. Nabi melarang puasa di hari Idul Fitri dan di hari Idul Adha yang disebut dengan Yaumin Nahri. Dan larangan ini benar-benar haram, litahrim, ya, dilarang karena benar-benar uh, uh, di situ menggunakan redaksi yang tegas, yakni an-nahyun, dan ini yufidu al-butlan, ya, artinya kalau orang melakukannya di hari Idul Fitri puasanya atau di hari Idul Adhanya itu pasti batil, ya, batal puasanya, ya, dan seterusnya. Oke lah, mungkin ada yang berpandangan ini khilaf. Oke ya, lagi-lagi kalau persoalan khilaf jangan juga mudah-mudah untuk memudah-mudahkan juga untuk mengatakan khilaf, ya. Eh, Misalnya sebagaimana orang-orang selalu ya berdalih dengan mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Padahal ya mazhab Syafi'i belum tentu juga seperti itu. Karena toh pada dasarnya hari ini ya banyak klaim-klaim itu juga tidak tepat. Nah, ini yang mesti kita pahami tentang dua hari Idul Fitri, Idul Adha. Nah, yang berikutnya yang diharamkan berpuasa ya hari tasyrik, dan hari tasyrik itu ya 3 hari. Jadi wa ayamut tasyrik as-salasa. Apa saja hari tasyrik itu? Berarti hari tanggal 11, 12, 13. Ya, karena Yaumul Ashir itu Yaumun Nahar.
hari ke-10, 10 Zulhijjah itu Yaumun Nahar. Ya, yang juga tadi dilarang untuk berpuasa yaitu hari Idul Adha. Sementara 11, 12, 13 ya Zulhijjah itu adalah hari tasyrik dan ini juga dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa sebagaimana riwayat oleh Imam Muslim dari Ka'ab bin Malik anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ba'atsahu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengutusnya ya dan juga wa Aus ibn al-Hadatsan ya dan juga Aus ya Ibnul Hadatsan itu di hari tasyrik fanada dan memanggil annahu la yadkhulul jannata illa mu'min. Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali mukmin. Nah, ini juga harus kita yakini nih. Orang kafir itu pasti masuk neraka, ya. Berdasarkan hadis la yadkhulul jannah. Berarti ya masuk neraka karena di akhirat itu hanya dua pilihannya, masuk surga atau masuk neraka. Jadi kalau nggak masuk surga berarti masuk neraka. Nggak ada baina manzilatain, nggak ada di tengah-tengah nggak ada. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, yang masuk surga itu hanya orang beriman, ya. Wa ayyam wa ayyam amina ayyam akli wasyurbin. Nah, Nabi SAW mengatakan bahwa hari Mina, ya, hari Mina, kapan hari Mina itu? Itu hari tasyrik. Karena hari tasyrik itu disebut hari Mina. Orang-orang akan tetap di Mina, ya, selama hari itu. Nah, itu dikatakan ayyamu aklin wasyurbin. Itu adalah hari untuk orang makan dan minum. Jadi tidak boleh berpuasa di hari tersebut, ya. Nah, jadi eh, ini hadis cukup untuk menjelaskan bahwa eh, oh, hari tasyrik itu bukan hari boleh berpuasa, tapi hari makan dan minum. Nah, ada riwayat yang menegaskan ya dari yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abi Murrah Maula Ummi Hani, dia adalah eh, budaknya Ummi Hani. Ummi Hani itu adalah sepupunya Ali bin Abi Thalib atau saudarinya ya, saya agak lupa, tapi kayaknya saudarinya Ali bin Abi Thalib. Ummu Hani itu sepupunya Nabi. Annahu dakhala ma Abdullah bin Amru ala abihi Amru bin al-As. Jadi dia itu eh, si Abi Murrah ini ya budaknya Ummu Hani ini dia itu masuk menemui bapaknya Abdullah bin Amru dia masuk em, bersama Abdullah bin Amru ya maksudnya Abdullah bin Amru ini bapaknya itu Amru bin al-As. Nah, jadi dia menemani Abdullah untuk menemui bapaknya Amru bin al-As ya. Ya. Nah, faqarraba ilaihima ta'aman. Nah, Amr bin al-As itu menyajikan ya namanya juga ada tamu, anaknya sama si temannya itu. Dia kasih makanan kepada keduanya itu. Faqala kul lalu kemudian dia katakan Amr bin al-As mengatakan, "Kul makan." Ya, faqala ini shaim lalu kemudian berkata, "Saya berpuasa." Faqala Amr bin al-As bilang, "Kul makan." Fahadhil ayam allati kana Rasulullah SAW ya'muruna biftarina. Ya, ini adalah hari yang diperintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada kami untuk berbuka, bukan berpuasa. Wayanhana ansiyamiha dan Rasul melarang kami untuk berpuasa. Ya, dan di sini yang dimaksud adalah ayyamut tasyrik. Jangan-jangan yang saya khawatirkan juga bisa jadi mungkin ini yang menjadi dalil sebagian orang untuk membuka puasa saat dia berpuasa kalau bertamu. Ya, padahal konteksnya ya harus kita pahami. Ya, konteks orang yang berbuka kalau menggunakan hadis ini, ya, menggunakan hadis ini itu dalam konteks memang hari tasyrik, ya. Ya ibaratnya masih suasana lebaran haji. Nah, ada hari tasyriknya. Ya, memang itu hari makan-makan. Kalau dalam Islam Lebaran haji itu adalah lebaran besar. Makanya dia lebarannya itu 4 hari. Yaitu hari naharnya 1 hari plus hari tasyriknya 3 hari. Kan itu kan orang motong-motong itu. Ya, motong-motong hewan. Ya, jadi lebaran besar itu. Karena motongnya bisa sampai 3 hari, 4 hari sama hari lebarannya. Nah, makanya pada saat itu Nabi memerintahkan untuk jangan berpuasa siapapun. Yang sebaliknya adalah
dia harus tetap iftar, ya, jangan berpuasa atau tetap makan minum. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya waman, tunggu, waman mati. Oh, ini masih ada ini sebentar. Nah, wa yukrahu shaumu yaumi syakki illa ayyuwafiqa adatan lahu. Nah, kemarin di awal-awal kita sudah menyinggung tentang puasa hari syak atau shaumu yaumi syakkin, ya. Apa yang dimaksud dengan puasa yaumi syak? Puasa yaumi syak, ya. Ini kalau mazhab Syafi'i maksudnya di matan Abi Syuja ini dikatakan makruh, tetapi para fuqaha mengatakan haram. Ya, mayoritas para fuqaha mengatakan haram, bukan hanya makruh tapi haram. Yaumul syak. Apa itu yaumul syak? Yaitu orang yang berpuasa entah 1 hari, 2 hari sebelum bulan suci Ramadan, terlebih lagi, ya. Terlebih lagi kalau mereka khawatir itu untuk ihtiyat aja, jaga-jaga, jangan-jangan besok atau entar malam itu sudah masuk bulan Ramadan nih, ya kan? Nah, terutama 1 hari menjelang puasa Ramadan, intinya di hari tanggal 29 tuh. Berarti, ya, berarti di tanggal 29 malamnya dia sudah sahur, ya, untuk jaga-jaga, jangan-jangan atau biasanya 2 hari, ya. Dia niatnya itu eh, dia niatnya kan berarti dari tanggal 28 ya malamnya, ya, malam tanggal 29, ya. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang juga yang tanggal paling ininya sebenarnya tanggal 29 yang berarti malam tanggal 30. Karena bisa jadi besok tanggal 30 atau besok tanggal 1 bulan barunya, yaitu tanggal 1 Ramadan. Biasanya kan maghrib itu, tandanya maghrib, ya, tandanya maghrib gitu. Nah, antara masuk tanggal 30 atau tanggal 1 maghrib. Kalau dia lihat bulan di maghrib, ya, berarti 1 Ramadan, hilal Ramadan berarti 1 Ramadan, malamnya itu besoknya sudah 1 Ramadan. Tapi bagaimana kalau mendung? Nah, persoalannya itu karena mendungnya itu, di situ dia ragu, ya, karena mendung kan nggak kelihatan di bulan. Apakah saya berpuasa besok sudah masuk 1 Ramadan atau masih tanggal 30? Ya udahlah, ya, bisa jadi kan ada teman-teman di tempat wilayah manapun yang bulannya kelihatan, tidak samar, tidak mendung misalnya, sehingga kemudian saya jaga-jaga aja jangan sampai besok dapat khobar setelah subuh, ya, bahwa sudah puasa, makanya saya niat sahur aja. Nah, ini tidak dibolehkan karena dia memulai sesuatu dengan syak, padahal untuk memulai Ramadan itu harus karena melihat dengan dugaan terkuat. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang telah melihat bulan maka berpuasanya. Berpuasalah. Di sini, ya, melihat di sini syahida menyaksikan di situ bisa sendiri atau menyaksikan ada khobar, ada orang yang mengatakan saya melihat. Jadi dugaan terkuat, ya, namanya juga membenarkan khobar itu dugaan terkuat, kan gitu. Oleh karenanya, ya, tidak boleh hanya jangan-jangan atau khawatirnya sudah masuk Ramadan, nah nggak boleh. Tapi dia setidaknya melihat langsung, ya, atau mendapat khobar dari kaum muslimin yang diterima kesaksiannya, ya, yang mengatakan bahwa saya melihat bulan. Nah, maka di situ berarti ala ghalabatul dzan, dugaan terkuat bahwa memang bulan telah terlihat, telah muncul, sehingga hilang tuh syak, keraguan tadi, ya, berubah menjadi dzan atau ghalabatul dzan, dugaan terkuat kalaupun bukan yakin, ya. Jadi intinya, eh, kalau kalau misalnya dia berpuasa seperti itu karena bukan kebiasaan, ya, la yuwafiqu adatan, bukan kebiasaan dia, atau misalnya bukan karena sedang mengqadha puasanya, ya. Kalau kebiasaan itu misalnya contohnya dia biasa sedang puasa Senin Kamis, kebetulan tanggal 29 itu adalah hari, ya, besoknya itu berarti malam Kamis, dia kan harus sahur untuk puasa Senin Kamis. Nah, itu bukan
Yaumusyak namanya. Dia memang ingin puasa hari Kamis. Ya, karena dia terbiasa untuk puasa Kamis, kan begitu. Nah, jadi kalau tanggal 29 berarti Rabu malam misalnya, ya, atau Ahad malam, ya, kan di mana orang kalau malam Senin atau malam Kamis harus sahur, berniat untuk puasa sunnah Senin Kamis misalnya, ya. Lalu itu tanggal 29 tuh, 29 Syaban. Nah, Syaban kan 29 orang harus ru'yah. Apakah pas maghrib itu ru'yahnya? Apakah nanti malam ini sahur sudah masuk Ramadan, ya, atau masih tanggal 30 sehingga saya cukup berpuasa Senin Kamis aja misalnya. Nah, artinya syaknya itu ketika maghrib mau dilihat bulan, oh ternyata mendung. Nah, disitulah kemudian ada keraguan, yaumul syak. Makanya kalau dia tetap berpuasa, sementara berpuasanya puasa Senin misalnya, maka itu hilang syaknya, keraguannya. Memang dia bukan sedang berpuasa ragu masuk Ramadan, enggak, tapi memang dia sedang berpuasa Senin, ya. Sehingga itu boleh. Atau orang yang sedang mengkodok puasanya, itu enggak masalah. Jadi lagi-lagi para fuqaha mayoritas mengatakan haram kecuali kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan dia karena kebetulan nyambung dengan aktivitas yang dia sedang qada puasa atau karena sedang puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid, ya, atau puasa-puasa yang lain atau puasa Daud, dia biasa puasa Daud mungkin saja, ya, maka itu eh, boleh. Nah, kalau misalnya yaumus syak tadi, ya di sini dikatakan makruh, tapi yang benar adalah sebenarnya haram, tidak dibolehkan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang saya sampaikan dahulu, man soma yauma syakkin faqad asa abal qasim, barang siapa yang berpuasa di hari syak maka dia dianggap telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Yaitu lakopnya Nabi, itu artinya adalah bermaksiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, makanya di sini walaupun itu matan Abi Syuja dikatakan makruh, di sini Syekh Dib Al-Bugha mengatakan al-mu'tamad fil mazhab, yang menjadi pendapat mazhab, ya, itu adalah haram wala yasihu, tidak sahih, ya, seperti yang tadi saya katakan, ya, puasa yaum syak itu haram kalau dilakukan, bukan makruh lagi, ya, seperti itu. Nah, sebagaimana dalam hadis man shoma al-yawma alladzi yashukku fihi an-nasu faqad asa Abul Qasim. Ini dalam redaksi yang lain, hadis yang tadi saya bacakan juga adalah salah satu redaksi yang merupakan hadis sahih, ya, dan seterusnya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi kita sempat singgung nih orang yang berhubungan, ya, suami istri di siang Ramadan, jima di siang Ramadan. Nah, ini untuk penegasan kembali. Wa man wati'a fi nahari Ramadan 'amidan fil farji fa 'alaihi al-qada'u wal kafarah. Jadi ini dianggap dia harus bayar dua hal nih. Orang yang melakukan jima di siang Ramadan sengaja, ya, dengan sengaja, fil farji, ya, di farji, ya, maka dia wajib atasnya qada dan juga bayar kafarah. Dia wajib mengganti dan juga bayar kafarat. Apa itu? Wahia itqu raqabatin mu'minah. Dia harus membayar kafarahnya adalah membebaskan budak yang mukmin, yang Islam, ya, muslim, ya, bukan perempuan, bukan budak perempuan, enggak, tapi dia adalah budak, ya, mau laki mau perempuan tapi yang muslim, ya. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Nah, kalau dia tidak menemukan budak, apalagi kayak zaman sekarang kan susah ya. Ada yang bilang mana ada budak zaman sekarang. Oke, nggak ada budak. Maka kalau dia tidak mendapatkan budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Syahrain mutatabi'ain. Ya, siyamu syahrain mutatabi'ain. Nah, bagaimana kalau dia tidak mampu? Wong itu 1 bulan aja dia masih terjatuh pada hubungan badan suami istri. Artinya 1 bulan aja kagak mampu. Ya, bagaimana 2 bulan? Kan itu nggak boleh putus-putus. Ya, maka apa yang dilakukan? Fa ilam yastati fa it'amu sittina miskinan, maka dia berpuasa
memberi makan 60 orang miskin. Likuli miskin muddun. Nah, ya. Setiap kali satu orang miskin itu mud. Tadi saya mengatakan satu so ya. Berarti setengah so tadi saya katakan itu 2 mud. Ya, itu saya revisi. Ya, karena kalau setengah mud itu apa setengah so, 2 mud itu kafarah untuk orang yang meninggalkan puasa karena uzur bayar fidyah ya. Tapi di sini 1 mud dikatakan artinya hanya seperempat sok bukan setengah sok, lebih ringan gitu loh ya. Tetapi ya harusnya sih 2 mud ya. Cuma ini ada dalilnya ya, nggak ada masalah sih. Cuma memang intinya eh kalau orang meninggalkan puasa karena judulnya puasa sih umumnya Bapak Ibu ya umumnya adalah setengah mud kan gitu karena ini 60 orang miskin artinya 2 kali lipat dari eh, dari 30 hari orang puasa ya wajar kemudian dia menghitungnya adalah setengah mud ya maaf 1 mud ya hitungnya 1 mud ini berdasarkan hadis Abu Hurairah qala bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ihja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halak. Ya, ini ada hadis dari Abu Hurairah ya yang mengatakan ketika kami sedang duduk bersama Nabi tiba-tiba datang seseorang. Nah, ini di akhir Nabi mau jelang wafat ya karena Abu Hurairah itu kan dia hanya hidup bersama Nabi itu menjelang wafatnya Nabi sekitar 2 tahun setengah apa 3 tahun lah kurang lebih. Nah makanya ketika Abu Hurairah yang mengatakan bahwa ketika berkata kami sedang duduk bersama Nabi artinya ini hadis ini dapat dipahami ya ini akhir-akhir dari kehidupan Nabi ini ya artinya menjelang Nabi wafat. Nah apa yang dia katakan ketika kami sedang duduk bersama Nabi tiba-tiba datang seseorang berkata halaktu celaka aku kira-kira gitulah ya qala mana Nabi bilang apa yang terjadi dengan kamu gitu. Apa yang terjadi dengan kamu kok bisa bilang halaktu kan doa ya doa keburukan kan gitu kan nggak boleh kita mendoakan keburukan. Nah ternyata dia sedang panik karena ya mengakui bahwa waqa'tu ala imraati wa ana shaim ya saya eh, maksudnya waqa'tu ini bahasa halus ya waqa'tu ala imraati itu maksudnya saya melakukan jima ya menjimai istriku ya sementara sedang puasa aku wa fi riwayat dalam riwayat ya fi Ramadan dalam riwayat yang lain dikatakan wa ana shaim Ramadan saya sedang puasa Ramadan faqala Rasulullah SAW ya lalu kemudian Nabi mengatakan hal tajidu raqabatan raqabatan tak tak tikuha apa kamu punya budak yang bisa kamu merdekakan qala la ya tidak punya qala fa hal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut ya tidak putus-putus qala la saya nggak mampu sebulan aja kagak bisa oke dimaklumi Nabi faqala fa hal tajidu it'ama sittina miskinan apakah kamu menemukan mampu kasih makan 60 orang miskin faqala ya nggak mampu juga artinya ini orang memang nggak punya uang kon famakasa Nabi lalu kemudian Nabi diam sebentar ya fa baina nahnu ala dalika nah ketika kami maksudnya dalam kondisi yang hening seperti itu ya karena Nabi pergi sebentar ke dalam ya utian Nabi SAW bi arakin fihi tamar Nabi itu membawa satu nampan besar ya di situ eh, apa namanya satu keranjang itu terdapat kurma ya faqala aina sa'irman tadi yang bertanya tadi faqala ana lalu dibilang saya khuz hadza fatasaddaq bihi ya lalu ambil ini dan bersedekah dengannya faqala rajul orang itu bilang a'la afqar minni ya Rasulullah adakah orang yang paling miskin daripada aku wahai Rasulullah fa wallah ma baina labatayhi yuridul huratain ahla baiti afqar min ahli baiti sebenarnya orang ini mengatakan bahwa ya bahwa dia ini adalah yang paling miskin di kota Madinah sehingga kemudian dia menceritakan bahwa ya
ya itu redaksi itu mengatakan bahwa dia paling miskin sehingga membuat Nabi itu tertawa sebagaimana tadi yang saya ceritakan fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu hingga kemudian terlihat tuh taringnya berarti Nabi itu ketawanya ketawa ringan sampai buka mulut bukan senyum kalau senyum bisa nggak kelihatan gigi tapi Nabi nggak tertawa terbahak-bahak ya cuma kelihatan gini taringnya artinya eh, sempat buka mulut gitu kan sumakola ya oke kalau memang kamu itu yang paling miskin kan gitu karena memang Nabi juga tahu makanya Nabi Nabi tertawa ringan ya udah kamu kasih makan ini kepada keluargamu atimhu ahlaka hadis Bukhari nah Bapak Ibu sekalian ini tidak disebutkan di sini berapa banyak yang diberikan oleh Nabi kepada orang tersebut. Cuma hanya disebutkan ya, hanya disebutkan di situ bi arak ya, bi arak. Nah, kita tahu yang namanya eh, arak ya. Satu arak ini ya semacam satu keranjang gitu ya. Namanya arak an-nahlu ya. Eh ya, dan itu tidak tahu persis itu berapa, cuma ada sebagian orang ya menghitungnya itu sebagai eh, apa eh, orang hitungnya ya 60 tadi ya 60 apa namanya itu ya 60 mut ya seperti itu Kak. Berarti karena dia 60 mut ya 60 mut berarti satu orang kan 60 orang miskin berarti satu orang miskin satu mut. Nah, itu lahirnya perhitungan di madzhab Syafi'i kenapa satu mut itu untuk eh, satu orang. Ya, kira-kira seperti itu ya. Karena mereka eh, hitung tuh besar nampan saat keranjang yang dibawa Nabi kalau diisi penuh kurma ternyata mereka hitung lebarnya berapa senti, panjangnya berapa senti, tingginya berapa senti, lalu mereka taruh kurma di sana ternyata dihasilkan itu 600 gram kurang lebih dan itu mereka bilang adalah sekitar eh, 60 mut. Berarti kasih makan 60 orang itu satu mut ya per orang. Ya, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya coba saya lihat ini. Oke. Nah, waman mata wa alaihi siyamun min Ramadan ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Nah, barang siapa yang meninggal sedang dia punya hutang puasa Ramadan, maka ya ut'ima anhu likulli yaumin muddun, maka disuruh bayar fidyah ya satu mud untuk setiap satu hari ya itu makanya banyak diamalkan oleh para siapa oleh para namanya kaum muslimin hari ini di Indonesia kalau orang yang punya hutang puasa ya itu disuruh untuk memberikan makan ya untuk memberikan makan maaf ya memberikan makanan satu mut ya untuk setiap hari kalau hutangnya 30 hari berarti 30 hari hanya saja ini ada mahalul khilaf ya eh, Bapak Ibu sekalian mahalul khilafnya apa ini ada khilaf perbedaan pendapat para fuqaha terkait tentang ini karena ada hadis Nabi SAW yang juga sahih yang mengatakan ya waman mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu barang siapa yang meninggal dia punya kewajiban puasa artinya dia tidak berpuasa mungkin karena sakit gitu kan maka walinya berpuasa untuknya ahli warisnya ya berpuasa untuknya seakan ini ada bentrok antara hadis ini dengan hadis yang dipahami oleh sebagian para fuqaha yaitu memberikan makan satu mud kepada eh, orang miskin bagi orang yang meninggal punya hutang puasa. Berdasarkan hadis ini
An Ibnu Umar qala man mata wa alaihi siyam syahrun falyut'am anhu makana kulli yaumin miskinan. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, dari Ibnu Umar, dia berkata barang siapa yang meninggal dia punya hutang puasa bulan Ramadan, maka hendaklah ngasih makan untuk setiap hari yang ditinggalkan itu satu orang miskin, ya, dan para fuqaha menghitungnya adalah satu mud untuk satu orang miskin, ya, sehingga kemudian ada yang mencoba untuk menjamak hadis ini antara mana yang lebih utama. Kalau kita lihat Al-Quran lebih utama mengkodok puasanya, ya, tapi ada juga yang melihat ini bukan bab afdholiyah, bukan persoalan utama, tapi memang, ya, wajib untuk apa? Wajib untuk diqodho oleh ahli warisnya. Itu berdasarkan kalau misalnya yang meninggal itu adalah orang yang masih muda, yang masih kuat berpuasa, bukan orang yang sudah tua, yang wa alal ladina yutikunahu fidyatun ta'am miskin, yang mana kalau orang yang sudah tua, sudah sepuh, sudah tua renta, dia meninggalkan puasa, kan memang kan bayar fidyah. Maka kalau dia masih punya hutang puasa lalu dia meninggal, maka cukup bayar fidyah. Tapi kalau bagaimana orang yang misalnya yang meninggal itu adalah orang yang masih muda, cuma sakit aja atau sedang safar, dia tidak berpuasa, artinya punya hutang puasa, lalu kemudian meninggal. Apakah eh, itu apa? Bayar fidyah juga atau ahli warisnya mengkodoknya? Para fuqaha mengatakan ahli warisnya harus mengkodoknya, karena kalau masih hidup dia akan mengkodoknya, bukan bayar fidyah. Kalau orang sudah tua renta, kalau masih hidup dia akan bayar fidyah, bukan mengkodok, namanya juga sudah tua renta. Nah, cuma nampaknya di sini sebagian fuqaha Syafi'iyah mereka melihat ini persoalan afdoliyah, mana yang utama, mana yang tidak utama, sehingga kalau bicara mana yang utama, ya tentu mereka akan mengatakan, ada yang mengatakan bahwa yang lebih utama adalah berpuasa, ada juga mengatakan yang lebih utama adalah memberi makan. Nah, di sini kalau kita lihat wal aula minal it'am an yasuma anhu qaribuhu. Nah, itu. Jadi yang lebih utama bukan memberikan makan, tapi, ya, berpuasa oleh ahli warisnya, ya, au man ya'zanu lahul mait, atau siapa yang diizinkan oleh si mayit itu untuk berpuasa untuknya, atau misalnya warisnya dan seterusnya, ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bersabda, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Tadi sudah saya bahas hadis ini, barang siapa yang meninggal dan dia punya kewajiban puasa, maka ahli warisnya atau walinya berpuasa untuknya. Hadis Ibnu Abbas qala, hadis Ibnu Abbas berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin. Ya, sesungguhnya ibuku meninggal, dia punya hutang puasa 1 bulan. Afa aqdihi anha? Lalu dia bilang kepada Nabi, apakah saya akan mengqadha untuknya? Kata Nabi apa? Qala na'am, iya. Fadainullahi ahaqqu an yuqda, maka hutang kepada Allah itu lebih layak, lebih berhak untuk diqadha. Nah, kira-kira di sini dapat dipahami Bapak Ibu sekalian, ya, para fuqaha mayoritas sebenarnya tetap eh, menganjurkan untuk mengqadha kalau yang melihat ini persoalan mana yang paling utama. Tetapi ada sebagian besar para fuqaha yang mengatakan wajib sesuai dengan kondisi tadi. Kalau misalnya yang meninggal adalah orang tua renta, tidak mungkin kembali kuat tenaganya, memang dia masih hidup pun juga tetap bayar fidyah, maka kalau dia meninggal tetap bayar fidyah, ya, kalau masih punya hutang puasa, dan setiap kali hutang itu dia bayar 1 mud, tapi kalau saya sarankan itu setengah sok, ya, berdasarkan hadis yang lain jadi 2 mud gitu. Nah, sementara kalau yang meninggal itu adalah yang punya hutang adalah orang yang masih kuat, ya, masih mungkin dia kuat kembali, atau karena sakit tadi dia masih mungkin sehat kembali dan kuat berpuasa, dan di mana dia akan mengkodok puasanya, maka kalau dia meninggal pada kondisi yang seperti itu, dia juga tetap harus mengkodok. Jadi mengkodok itu artinya yang mengkodok adalah ahli warisnya atau keluarganya atau siapapun yang diizinkan untuk berpuasa untuknya. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu sekalian perjumpaan kita. Insya Allah
bahasan kita berikutnya masih tentang puasa, tapi tentang orang yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa. Terima kasih. Saya kembalikan pada Akhriki Ardiansah Fadal untuk di ini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jazakallah khair atas penyampaiannya, Ustaz. Silakan Bapak Ibu semuanya jika ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom chat atau bisa on mic. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada? Sebenarnya tidak ada, Ustaz. Nggak Kita ada ya? tutup ya semuanya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita kajian malam hari ini kita cukupkan, tapi semoga ikhtiar kita dan meluangkan waktu kita pada malam hari ini semoga Allah berikan keberkahan dalam waktu kita yang mana kita dari pagi sudah bekerja, sudah melakukan aktivitas-aktivitas, kita meluangkan waktu pada malam hari ini untuk aktivitas ibadah. Semoga aktivitas kita semua dari pagi sampai malam ini Allah berkahi. Dan khususnya semoga aktivitas kita pada malam ini Allah berikan ganjaran pahala yang berlimpah. Karena belajar ilmu syar'i adalah jalan mudah atau salah satu cara untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, keluarga kita diberikan kesehatan, dan semoga saudara-saudara kita yang di Sumatera, Palestina, Allah berikan kesabaran dan Allah berikan pertolongan. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa khatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam Sampai jumpa warahmatullahi kembali di wabarakatuh. Terima kasih pekan Ustaz. berikutnya. Waalaikumsalam Terima kasih Ya, Mas warahmatullahi Vicky. izin di ini ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sing.